podcast kita hari ini. Saya atas nama Sistilia Bongirulon sebagai moderator, dan hari ini kita akan membahas isu-isu politik di Indonesia. Hari ini kita akan mendengar dua perspektif dari tim afirmasi dan tim oposisi. Baik, sekarang saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk tim afirmasi memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Stefania Oleskola. Saya dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Pertama. Saya dari tim oposisi. Baik, terima kasih atas perkenalan diri dari kedua tim. Di sini kita akan bahas isu-isu politik. Jadi menurut tim oposisi dan afirmasi, bagaimana isu-isu politik di Indonesia sekarang ini? Baik, untuk kesempatan pertama saya akan berikan waktu dan kesempatan untuk Kakak Gladys sebagai tim afirmasi menyampaikan pandangannya untuk isu-isu politik di Indonesia. Oke, baik, terima kasih moderator. Menurut saya percaya bahwa situasi politik di Indonesia saat ini menunjukkan banyaknya kemajuan. Nah, reformasi yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi dan sosial sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya program-program seperti kartu pekerja dan bantuan sosial lainnya yang telah membantu banyak orang selama masa sulit ini. Mungkin itu saja dari saya. Jadi menurut Kakak Gladys sebagai tim afirmasi ini, situasi politik di Indonesia saat ini menunjukkan banyak kemajuan. Terus bagaimana pendapat Kakak Dia sebagai tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya terkait isu-isu politik di Indonesia saat ini? Oke, baik. Menurut saya, meskipun ada beberapa inisiatif positif, saya merasa bahwa banyak masalah mendasar yang belum teratasi. Korupsi masih menjadi isu besar yang menghambat kemajuan. Selain itu, kebebasan diartikan semakin terancam dengan adanya undang-undang yang membantu ruang gerak media dan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Jadi poin yang menarik ya dari kedua sumber ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai korupsi. Jadi Kakak Gladys sebagai tim afirmasi, bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam memberantas korupsi? Oke, baik, terima kasih moderator. Yang saya melihat pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memberantas korupsi, termasuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berwenang untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi. Selain itu, transparansi anggaran juga semakin ditingkatkan untuk mencegah perlindungan dana publik. Itu saja dari saya. Oke, bagaimana Kakak Dia sebagai tim oposisi menanggapi hal ini? Menurut saya, namun meskipun ada lembaga seperti KPK, banyak kasus besar yang tidak terpecahkan dan bahkan beberapa pejabat tinggi yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak menyentuh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih lemah dan perlu lebih lanjut. Mungkin itu saja. Menarik sekali ya. Sekarang mari kita lihat ke isu-isu kebebasan berpendapat. Kakak Dia sebagai tim oposisi, bisa Anda elaborasi lebih lanjut tentang hal ini? Oke, baik. Tentu saja, kebebasan diartikan sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga. Namun, ada beberapa tahun terakhir kami melihat peningkatan penangkapan terhadap aktivisme dari jurnalis hanya karena mereka menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kakak Dia sebagai tim oposisi. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Kakak Gladys yang menanggapi penyampaian dari Kakak Dia. Bagaimana menurut Kakak Gladys tentang hal tersebut? Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya sangat setuju dengan tim oposisi, yaitu bahwa kebebasan dianggap penting, tetapi perlu juga dipahami bahwa ada batasan tertentu untuk menjaga stabilitas negara. Terkadang kritik dapat disalahartikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Itu saja dari saya. Baik, menarik sekali ya. Jadi dari pembahasan kita yang pertama sampai saat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa
isu-isu politik di Indonesia sangat kompleks dengan berbagai sudut pandang yang valid. Di satu sisi, ada kemajuan dalam program-program sosial dan upaya pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, tantangan besar seperti korupsi sistemik dan kebebasan berpendapat tetap menjadi perhatian serius bagi masyarakat sipil dan aktivis politik. Penting bagi semua pihak untuk terus berdialog demi mencapai solusi terbaik bagi bangsa. Wah, cukup seru juga ya podcast kita hari ini. Kita sudah sangat panjang membahas tentang isu-isu politik di Indonesia. Semoga kedepannya pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama membenahi diri berkaitan dengan politik di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian saja podcast kita hari ini. Sampai jumpa.